Oke, selamat malam dan semangat pagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB, Komunitas Sehat, Kaya Raya, Bahagia. Oh ya, sebelumnya Happy Valentine, ini tanggal 14 Februari ya. Oke, kita akan masuk ke yel-yel. Kalau saya tanya, apa kabar? Maka saya akan peragain ya, sehat, pakai tangan, tunjukin semua ototnya, kemudian kaya raya, cuan-cuan-cuan, dan juga bahagia. Siap semuanya? Boleh di-unmute sekarang? Yuk, kita Sama. sama-sama. Apa Apa kabar? kabar? Sehat, 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 kaya raya, kaya kaya Oke, raya, raya, bahagia. 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 Yeay. Next. Malam hari ini saya akan dibantu Coach Rika untuk mengoperasikan. Silakan, Coach. Izinkan saya perkenalkan diri ya teman-teman. Nama panggilan saya Natasha, yang akan menjadi host malam hari ini. Aktivitas sehari-hari saya sebagai agency builder di Prudential, dan saya berdomisili di Surabaya. Dalam acara malam ini saya akan memandu teman-teman semua selama 2 jam ke depan, menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman. Nah, sebelum kita memulai acara terlebih lanjut, ada baiknya jika kita memulai segala sesuatu dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Coach Marty Retnoningsih dan beliau adalah ER Coach. Terima kasih. Silakan Coach Marty. Ya, teman-teman, sebelum memulai acara, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Izinkan saya memimpin doa secara Muslim. Berdoa dimulai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan atas semua limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Mu. Malam ini kami bisa bersama-sama berkumpul bersama komunitas webinar SKRB untuk belajar dan menerima hal baik yang akan disampaikan pembicara malam ini. Ya Allah, berilah anugerah-Mu kepada pembicara malam ini dan kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan acara ini. Berilah juga kelancaran berjalannya acara ini dari awal hingga akhir. Dan berilah pula kami kemudahan untuk menerima hal-hal baik yang akan disampaikan nanti, yang akan berguna untuk kehidupan kami menjadi jauh lebih baik. Terima kasih ya Allah, hanya kepadamu kami berdoa. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Coach Marty. Next. Nah, teman-teman, saya mau memperkenalkan para mentor kita yang hebat di Selaras Damai Jiwa. Yang pertama adalah Coach Arisandi Setiono, Peak Performance Coach, dan kemudian Coach Julius Suharto, Team Building Coach, dan ada Coach Roy Irawan sebagai Health and Nutrition Life Coach, dan ada Coach Violison Marteo sebagai Productivity Management Coach. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk mentor-mentor kita yang hebat ya. Nah, acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa atau yang biasa kita sebut SDD, yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, Life Core Transformation, Indonesia Future Founders, dan Sekolah Orang Tua. Akademi Hipnoterapi Indonesia. Next, Rika. Sorry. Yes. Oops, sorry. Kita masuk ke slide etika webinar. Di acara webinar malam hari ini, ada etikanya. Yang pertama, pastikan mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung ya. Kemudian saya sangat menyarankan teman-teman menyalakan kamera agar kita dapat lebih mengenal teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Lebih hidup dan dapat mengenal teman-teman. Jika ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun. Next.
Acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa, atau yang biasa kita sebut SDD, yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, Life Core Transformation, Indonesia Future Founders, dan Sekolah Orang Tua. Akademi Hipnoterapi Indonesia atau AHI adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam plus sejak 2009 hingga sekarang dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia. AHI juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi untuk menyembuhkan berbagai masalah mental dan juga untuk meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Life Core Transformation adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal dirinya dan tujuan hidupnya, sehingga dapat melejitkan prestasi ke titik optimalnya melalui pelatihan Life Core Transformation Workshop yang telah diadakan sejak tahun 2007 hingga sekarang, dan telah melatih lebih dari 10.000 peserta. Sekolah Orang Tua adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang mau menjadi orang tua yang lebih efektif, dirindukan, disegani, dan dicintai oleh anak-anaknya. Indonesia Future Founders adalah camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pebisnis berintegritas, beretika, berempati, dan berani mewujudkan mimpi besarnya. Next. Berikut adalah video cuplikan salah satu acara yang diadakan oleh Selaras Damai Jiwa, yaitu ICT Advance. Silakan, Coach Rika. Wah, keren banget ya. Kapan ada ICT Advance lagi? Tunggu tanggal mainnya ya teman-teman. Stay tune terus di grup SKRB untuk tahu detail lebih lanjutnya tentang ICT Advance. Sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi Selaras Damai Jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Next. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini. Core value kita adalah impact, yang singkatannya adalah I, integrity, yang artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. M, mindfulness, yang artinya memiliki kesadaran penuh terhadap setiap tindakan. P, purposeful, artinya mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. A, abundance, artinya mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. C, komitmen, berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Dan T, teachable, yang artinya siap dibentuk dan punya mental pembelajar. Saya mau ajak teman-teman, undang teman-teman untuk menyebutkan sama-sama dengan unmute microphone setelah saya menyebutkan core value SKRB. Yuk, dibuka dulu, unmute semuanya. Dah.
Oke, Oke, 3, 2, 1. core value SKRB. Integrity, mindfulness, purposeful, abundant, commitment, teachable. Yes. teachable. Yes, kita tepuk tangan untuk kita semua. Next. Next. Baiklah, di kesempatan kali ini saya juga akan minta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Marilah kita sambut bersama-sama Coach Sugeng Priyanto yang akan membawakan core value purposeful. Selamat datang, Coach Sugeng. Terima kasih, selamat malam Coach Malam. Natasha dan juga Ibu Bapak semuanya. Silakan, Coach. Baik, terima kasih waktunya. Selamat malam semuanya. Sekali lagi, malam ini saya mendapatkan tugas untuk berbagi pengalaman tentang core value purposeful. Next slide, Coach Rika. Next slide. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu. Nah, saya Sugeng dalam grup ini, SDD, saya sebagai IFF Camp Coach, jadi Indonesia Future Founders Camp, yang sudah sempat dilaksanakan di Bogor tahun lalu. Dan ini purposeful, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Coach Natasha selaku host, tadi diartikan bahwa merupakan tujuan yang jelas, kemudian juga mulia. Ini jadi tujuannya jelas, kemudian didasari niat yang baik. Kemudian ini sebenarnya apa? Artinya bahwa pernahkah Anda merasa kehilangan arah dalam selama hidup ini? Nah, di luar sana ada seorang yang sempat mengalaminya, tetapi orang tersebut tidak merasakannya karena terbiasa hidup tanpa arah. Alasannya kalau ditanya kok ini hidupnya tujuannya apa? Saya pernah melatih juga, saya tanya apa dream Anda, tujuan Anda? Ya, saya nggak tinggal jalani aja, saya hidup seperti air mengalir. Nah, padahal kalau kita kaji lebih dalam tentang konsep berpikir tentang hidup seperti air mengalir itu berbeda. Yang disampaikan Heraklitus dan juga Lausi bahwa hidup mengalir itu sebenarnya bukan sekedar tidak melawan arus dan pasrah, tapi justru di sana bagaimana mengatasi tantangan-tantangan untuk mencapai tujuan. Karena air sendiri juga punya tujuan. Nah, kemudian di sini tentunya ketika kita menerapkan core value purposeful, itu kita berusaha memberikan dampak yang memiliki manfaat dan juga kebaikan. Next slide. Nah, mengapa purposeful penting? Dari kajian yang pernah kami ikuti di pelatihan-pelatihan ini termasuk di SDD, itu bahwa purposeful itu penting karena akan menjadi acuan ketika kita menyusun rencana aksi dan juga strategi. Kemudian juga menjadi pedoman ketika kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian atau proses ketika kita mencapai tujuan itu, melaksanakan rencana aksi. Di sana disampaikan bahwa rencanakan apa yang akan kamu lakukan dan lakukan rencanamu. Nah, ini. Kemudian tujuan yang bermakna akan mampu mendorong kita untuk menjadi versi terbaik diri kita. Jadi kalau kita punya tujuan yang jelas, kita bisa mencapai versi terbaik kita. Dan yang terakhir, bahwa memiliki tujuan yang jelas dan kita berupaya sekuat tenaga memperjuangkannya merupakan wujud rasa syukur. Kita sudah diberi nikmat, diberi potensi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita terhubung dengan alam semesta. Alangkah kita menjadi pribadi yang tidak bersyukur jika kita menyanyiakan hidup kita. Jadi pastikan kita punya tujuan yang jelas dan mulia agar kita juga menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Next slide. Terima kasih, thank you for listening, dan back to host. Wah, berikan tepuk tangan dan saya thank you di kolom chat untuk Coach Sugeng. Terima kasih Coach Sugeng yang telah mengingatkan kita semua tentang value penting purposeful yang akan sama-sama kita latih dan kembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, berikutnya. Next, Rika. Coach Rika. Ya. Baiklah teman-teman sekalian, sebagai sebuah komunitas positif, komunitas SKRB memiliki satu hal yang
mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental kelimpahan. Dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seseorang untuk membagikan sebuah hal yang penting untuk bahan pembelajaran kita malam hari ini. Beliau adalah Coach Novita Frederica, seorang trader dan juga ICT practitioner ya. Marilah kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya, apa proses perubahan yang dijalani, dan bagaimana hasilnya hari ini. Bantu saya memberikan emoticon yang meriah untuk Coach Rika. Ya, selamat malam, Coach Natasha. Makasih perkenalannya. Ya, teman-teman semua, sebelumnya nama saya Novita Frederica, biasanya saya dipanggil Rika. Ya, saya sehari-hari sebagai trader, kadang-kadang juga sebagai trainer buat trading juga, terus ya pasti sebagai ibu rumah tangga dan ICT practitioner juga. Terus boleh nanya nggak sih teman-teman di sini ada yang trader juga nggak sih? Kalau ada boleh ketik yes. Kalau nggak mau ngaku terus trader tapi nggak mau ngaku juga boleh ketik yes juga sih. Tuh yang bilang nggak ada, Iya, itu itu tuh. tradernya. Iya tuh. Iya, oke, thank you responnya. Ya, malam ini saya mau sharing nih tentang tema core value kita, yaitu tentang purposeful. Minggu ini temanya. Jadi ya, seperti tertulis tadi, yaitu kita perlu mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Ya, kenapa sih kita perlu punya tujuan yang jelas ya? Ini saya sih sharing aja yang sering diingetin sama coach ya. Jadi hidup kita ini seperti perjalanan gitu ya. Nah, biasanya kita kalau jalan sekarang sering pakai Google Maps kan ya. Nah, kalau pakai Google Maps kan jelas ya kita harus taruh tujuannya kita mau kemana gitu ya. Nah, kalau kita nggak masukin tujuannya ya jelas dia nggak bakal ngasih kita arahan. Dan seperti hidup juga gitu ya, kalau kita nggak jelas mau kemana, akhirnya kita nggak kemana-mana. Makanya kita perlu tujuan yang jelas dan penting juga untuk betul-betul benar berharga buat kita supaya setiap hari kita tuh bangun dengan penuh semangat untuk mencapai semua goal dan dream kita ya. Nah, tapi kan kadang yang kita tahu ya kalau kita pakai Google Maps itu kadang juga sering ada gangguan, seperti misalnya lowbat, ya, HP-nya lowbat, atau terus gangguan sinyal, terus ada gangguan-gangguan misalnya macet, terus berasa kayaknya kita kok kayaknya nyasar ya ini, atau kok kayaknya jalannya kita nggak kemana-mana nih, kayaknya di sini-sini muter-muter gitu. Terus kadang-kadang juga kita ketemu hambatan-hambatan ya, ada tutup jalannya lah atau apa gitu. Nah, sama ya hidup kita juga begitu ya, sering kita berasa kok kayaknya nggak lancar sih, ini banyak blocking, nggak enak perasaan apa gitu. Nah, saya juga sebagai trader ya sama berasanya gitu, malah itu sangat berasa deh ya, ada mood swing, ada capeknya, ada berasa stuck, berasa di situ-situ aja dan sebagainya lah gitu ya. Nah, itu salah satu alasan saya kenapa saya belajar di kelas-kelas yang ada di AHI itu ya. Salah satunya buat beresin semua gangguan-gangguan ini yang ada di saya ya. Memang belum langsung beres semua, tapi paling enggak saya punya tools-tools kalau saya ketemu masalah bisa saya terapi sendiri. Saya juga bisa bantu keluarga saya, anak-anak saya, dan orang-orang di sekitar saya dengan pembelajaran yang terapi-terapi belajar terapi yang ada di AHI itu, sehingga saya bisa pakai itu untuk bantuin beresin blocking-blocking yang ada di perjalanan hidup. Nah, seperti juga perjalanan hidup ya, kita kadang perlu minggir dulu ya. Kalau kayak kita dapat gangguan sinyal kan kita nyari di mana sinyal yang bagus, atau kadang-kadang kita perlu minggir dulu. Nah, soalnya kalau udah tahu agak nyasar terus kita lanjutin gitu kan, nanti nyasarnya tambah jauh ya. Terus nah ya gitu kadang-kadang kita perlu sekali mungkin setback gitu ya, refleksi, entah ikut retret atau meditasi, apapun itu, mungkin cari waktu untuk bisa reconnect lagi sama Tuhan atau semesta supaya sinyal kita bagus lagi ya.
biar jalan kita mau buat sampai ke tujuan kita makin lancar. Nah, saya juga sebenarnya belajar dari coach itu, tujuan hidup kita sebenarnya yang lebih penting adalah jadi orang seperti apa pada saat kita mencapai tujuan-tujuan kita, yaitu pertumbuhan diri kita selama perjalanan itu. Nah, sebenarnya apapun profesi kita, goal ataupun dream kita, sebenarnya itu adalah sarana supaya kita bisa selalu bertumbuh, ya. Nah, saya senang banget nih berada di komunitas yang positif ini ya. Jadi ketemu banyak teman-teman buat saling sharing, dapat banyak inspirasi, ketemu teman-teman yang lucu-lucu, yang ajaib, yang sakti dan macam-macam deh, unik-unik ceritanya. Nah, semua itu memberi warna di perjalanan hidup saya ya. Jadi semoga kita semua bisa terus saling mendukung supaya perjalanan hidup kita semua lancar, mudah, dan menyenangkan jadi SKRB semua. Sekian sharing saya. Terima kasih saya hari ini boleh berpapasan di perjalanan hidup teman-teman semua. Ya, thank you so much Coach Rika atas abundant sharing-nya, pasti akan bermanfaat buat kita semua. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar? Silakan ketik, ya saya siap di kolom chat. Ya. Udah berapa ratus ribu yang siap semua? Ya, oke. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, saya mau tanya, siapa di sini yang udah merasa kerja keras, tapi uangnya ya tetap gitu-gitu aja? Wes hilang, nggak tahu kemana, nggak ada tanpa jejak. Pernah nggak teman-teman berpikir atau terbesit aja? Atau pernah nggak teman-teman terbesit berpikir merasa stuck, terus kepingin kebebasan finansial, tapi itu jauh di sana, nggak kelihatan? Pernah kepikir kayak gitu? Nah, kalau teman-teman pernah kepikir, malam hari ini semesta mendukung kita ya. Pembicara kita malam hari ini adalah seorang financial planner dan hipnoterapi. Mari kita sambut Coach Sinta Ratnamurti. Give applause. Oh, Malam, thank you, Coach Coach. Natasha. Yeay, semangat pagi semuanya. Pagi. Teman-teman, sambil boleh di-share slide-nya, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya boleh berbagi di komunitas keren ini. Thank you, bestie saya, Sis Anali. Teman-teman, are you ready? Yes. Kita akan mengalami transformasi kehidupan lewat financial breakthrough. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Boleh next slide, Coach Sugeng. Thank you banget, Coach Sugeng, udah bantu. Ya, teman-teman, 45 menit ke depan, Sinta akan membawakan 4 bagian. Jadi yang pertama, realitas keuangan dan hutang di Indonesia, kemudian NLP dan penerapannya, ketiga, prinsip keuangan surga dan langkah-langkah praktisnya. Nah, baru-baru ini nih, salah satu partner bisnis kami nih ngomong kayak gini nih, aduh, hidup tuh berat banget loh, kayak di neraka loh, banyak banget masalahnya. Tapi di satu sisi ada partner bisnis yang lain, ini berkata, wow, syukur banget ya, hidup di negeri ini bener-bener nih luar biasa loh. Saya hidup tuh di bumi kayak di surga. Saya bingung teman-teman ya, kita bareng-bareng di bisnis yang sama, tinggal di negeri yang sama, bahkan lagi di kota yang sama, tapi kok pandangannya bisa berbeda ya, responnya bisa berbeda. Nah, jadi mana yang benar? Ternyata sebagaimana seseorang berpikir, demikianlah ia. Jadi kalau kita bilang, aduh hidup itu banyak masalah kayak di neraka, terjadilah. Namun ketika kita bilang hidup ini, wow kayak di surga ya, banyak berkat ya, kamu juga benar. Jadi hidup ini bukan cuma realitas loh teman-teman. Bukan cuma kondisi yang kamu alami, tapi juga pola pikir. Oke, misi hidup ya, misi kita adalah hidup di bumi seperti di surga. Nah, ternyata ini saya juga dapat pemahamannya ya baru-baru ini ya teman-teman. Dan ketika saya terima itu, saya bertemu dengan orang-orang yang sepemahaman ya. Wow, benar-benar namanya Mas Takung ya, semesta mendukung. Jadi hidup di surga ternyata nggak cuma nanti nih, waktu nanti meninggal. Kita bisa memiliki hidup seperti di surga saat ini. Sekarang, waktu kita hidup di bumi. Siapa mau? Boleh dong ketik yes.
Oke, kita masuk ya slide berikutnya. Realitas keuangan dan hutang Indonesia. Nah, ini saya mau tanya dulu nih. Agak ketutup, Coach Sugeng. Boleh next. Ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, ada yang kenal nggak nih? Eh, Teman-teman kenal nggak seorang yang lagi ngalamin ini? Atau pernah ngalaminnya? Atau jangan-jangan sedang mengalaminya? Apa tuh, Sin? Boleh next slide. Nah, ada yang kerja keras, kok hasilnya ngepas ya? Tabungan minimalis. Banyak utang, keuangan minus, bingung tanggal tua, ini tanggal berapa, oh, ini masih tanggal tengah ya, bentar lagi tanggal tua. Terus cekcok soal duit itu udah biasa. Ouch. Nah, next slide-nya. Pertanyaannya, siapa mau berubah? Kita bisa berubah. Teman-teman tahu kan, kondisi bisa berubah. Pertanyaannya, kamu udah siap dan bersedia untuk berubah belum? Oke, ini aku masukin quote, umat Tuhan binasa karena kurangnya pengetahuan. Nah, penting banget untuk menyadari, oh, saya nggak tahu apa yang saya nggak tahu. Nah, saya tuh suka banget di dekat rumah saya, itu ada lubang. Ada orang yang jeblos dulu baru tahu, oh di situ ada lubang. Gitu. Tapi ada juga orang yang kasih tahu, sini di situ ada lubang. Lu kalau misalnya mau lewat situ, lu pepet kiri gitu. Jadi penting banget untuk buat saya ya, saya pilih yang saya nggak mau jerobos dulu gitu. Kalau bisa saya minggir dulu supaya nggak nyemplung dulu. Nah, pertanyaan teman-teman yang mana? Hari ini saya mau berbagi pengalaman saya kejeblos di lubang dan saya benar-benar berharap teman-teman nggak ngalamin ya. Oke, masuk slide berikutnya. Saya mau perkenalan. Kenalkan, nama saya Sinta Ratnamurti. Background-nya banyak ya background-nya. Saya adalah seorang akuntan dulu ya, akuntan, terus kemudian auditor, banker di asuransi, dan kemudian financial planner. Nah, yang background kedua, lagi seru-serunya, lagi seru-serunya cari duit nih. Waktu itu income tuh lumayan lah, lumayan. Jadi bener-bener banyak rezeki, tapi kerjanya keras banget. Saya dari mulai kerja, itu saya dari waktu jadi auditor ya, saya pulang tuh jam 3 subuh, dan jam 8 udah sampai di kantor lagi. Dan itu terus-menerus sampai tiba waktunya tubuhnya shutdown. Saya mengalami autoimun, jadi lupus dan Sjogren syndrome. Apa yang waktu itu terjadi, tahun pertama masih oke-oke aja, tahun kedua makin memburuk, dan akhirnya saya perlu bed rest hampir 4 tahun. Nah, teman-teman, kalau sakit 4 tahun, apa yang terjadi? Banyak utang. Saya punya asuransi, tapi ternyata asuransinya jebol. Karena hutang berobatnya tuh lebih banyak. 4 tahun, karena saya dan suami kita sama-sama bekerja ya, income-nya match gitu. Jadi ketika saya drop, dan kemudian ya saya harus dibantu gitu. Bahkan saya waktu itu ke toiletnya saya nggak bisa. Itu masa-masa apa namanya yang nggak terpikirkan loh. Saya nggak pernah kepikir, kan saya orangnya kerja keras ya. Saya bilang saya nggak takut kerja keras. Ya, saya punya impian, saya mau kejar gitu. Dan ternyata bahkan untuk bangun aja saya mesti dibantu orang. Itu sedih banget teman-teman. Jadi suami saya pun harus bantu saya. Sehingga ya udah, income drop banget. Tapi biaya terus membengkak. Jadi mulai kami berhutang untuk berobat, jual aset, dan bangkrut. Saya dulu minder banget waktu saya dipanggil mentor saya ya, Pak Trijoko Santoso ya, dari Financial Planning Standard Board. Dia bilang, Sinta, kapan kamu mau ngajar lagi? Pak, saya tuh financial planner yang gagal loh, Pak. Bener-bener buat apa gitu. Saya merasa gagal, memalukan banget. Terus tapi dia bilang, Sinta, tapi sekarang gimana kondisi kamu? Sudah oke sih. Nah, menurut kamu, seseorang bisa belajar dari seorang financial planner yang nggak pernah ngalamin babak belur, itu lebih efektif, lebih akan dapat yang mana dibanding orang yang pernah jatuh dan kemudian bangkit. Yang pernah jatuh dan bangkit sih, Pak. Dan berkat kata-kata beliau, saya ada sampai hari ini untuk jadi financial planner. Saya bersyukur banget. Thank you, Pak Tri. Dan mungkin balik sedikit
Waktu itu kita jual rumah, jual mobil, semua yang bisa dijual tuh dijual. Dan benar-benar putus asa. Jadi saya pernah mengalami benar-benar depresi di mana setiap hari ya doanya, Tuhan kalau Engkau baik, saya nggak mau bangun. Karena udah kesakitan banget. Sakitan, dan saya perlu akhirnya pas sampai pada suatu titik saya harus memilih antara mau beli obat atau bayar uang sekolah anak. Dan saya memilih bayar uang sekolah anak. Apa yang terjadi? Karena obat-obatan saya adalah painkiller, ya makin sakit lah gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya rencana lain, saya mengalami mujizat sehingga saya sembuh. Dan kemudian saya menagih hutang. Teman-teman, waktu itu hutang kami miliaran ya. Jadi saya berobat akhirnya karena dokter Indonesia udah give up. Saya bersyukur Tuhan buka jalan, saya berobat ke Singapura. Singapura itu lumayan ya teman-teman ya. Itu semuanya dikali 10 bahkan lebih. Waktu itu saya udah jual semuanya, masih hutang waktu itu hampir 1 miliar. Saya ngitung nih, ini dengan kondisi sekarang, saya tidak bekerja, suami juga lagi bisnisnya lagi drop. Ini sih, aduh berapa tahun lagi ya, berapa belas tahun lagi ya baru selesai Tuhan dengan income segini. Tapi teman-teman, kan itu saya bilang ya, ternyata kerja keras aja nggak cukup. Perlu perubahan pola pikir. Saya mengalami satu perubahan mindset yang saya akan share nanti. Ini benar-benar saya alami sendiri, dan hutang yang tadi saya pikir selesai dalam, sedikit emosional. Hutang yang saya pikir ini mah 15 tahun lagi selesai, tapi itu bisa selesai dalam 9 bulan. Amazing. Dan saat ini saya sehat, sejahtera. Teman-teman, 4 tahun lalu saya melakukan medical check-up, jadi waktu lagi autoimun, itu diserang yang paling berasa adalah di paru. Jadi kalau di ronsen tuh paru-paru saya tuh scratch gitu, ada berkabut, terus habis itu ada guratan-guratannya. Dan kemudian saya kena COVID. Jadi waktu COVID tuh ambruk, benar-benar ambruk. Jadi kalau saya taruh di foto rumah sakit, setiap tahun gitu, wow, saya bisa bolak-balik rumah sakit. Waktu lagi masih autoimun, 2 minggu sekali saya diopnam gitu, bisa tiba-tiba mesti kirim ambulans gitu, bisa anfal. Dan waktu COVID tuh sakit banget, dan saya kena COVID sampai 3 kali. Yang pertama, gelombang pertama Alpha, terus Delta sampai Omicron. Terus 3 tahun lalu tiba-tiba saya mendengar dorongan gitu untuk saya ronsen. Saya kan tahu ya, maksudnya tahu lah ronsennya nggak bagus lah. Tapi ya udah, saya nurut, saya pergi ronsen, dan hasilnya teman-teman, paru-paru saya bersih. Saya sampai punya seorang klien, ini udah bapak-bapak ya, udah om gitu, sekitar 60 tahun umurnya. Dia bilang, Sinta, paru-paru tuh nggak bisa loh bersih loh. Orang yang pernah TBC tuh kalau di ronsen tuh masih ada itu scratch-nya gitu. Kenapa kamu bisa bersih begini? Ini Tuhan gantiin loh organ kamu. Amin, Om. Jadi saya mengalami mujizat demi mujizat. Dan kemudian tahun lalu saya terdorong untuk buka asuransi lagi. Udah yakin ditolak gitu ya. Terus habis itu pertama apa yang diminta cek? Ginjal. Ya kebayang ya, hampir 4 tahun minum steroid gitu. Dan apa yang terjadi? Ginjal saya sehat. Dokter bilang, wah kamu ginjalnya cantik banget ya. Ini ginjal orang nggak pernah sakit nih. Wow, kan dia nggak tahu aja gitu. Jadi teman-teman, saya sungguh merasakan hidup di bumi seperti di surga. Dan saya mau bagikan ke teman-teman semua untuk semuanya hidup seperti di surga. Yes! Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, teman-teman tadi kan kita ngomong ya soal masalah keuangan nih. Sebenarnya apa sih akar permasalahannya? Untuk bisa berubah teman-teman, perlu tahu akar masalahnya apa dulu. Oke, nah ini saya tulisin ya. Akar masalahnya satu teman-teman, mindset. Pola pikir. Ini setelah saya renungkan, inilah pola-pola pikir penghalang kesejahteraan. Yang pertama nih, playing victim nih. Aduh, ini salah pemerintah nih, pajak gede banget nih, salah kantor, salah bisnis, salah siapa-siapa dah, salah orang tua saya nih dulu. Aduh, waktu kecil saya punya trauma nih, orang tua saya nih gara-garanya nih. Semuanya salah orang lain kecuali diri sendiri. Wow. Terus yang kedua, mentalitas pasrah. Aduh, ya udah nasib lah, hidup saya tuh takdirnya memang gini.
Terus ketiga, gengsi, pamer, mau flexing. Jadi punya utangnya banyak nih buat konsumtif. Wow, iPhone 16 udah. Nah, terus kemudian mentalitas nanti aja deh, nunda-nunda. Terus konsumtif dibanding produktif. Next, terus mentalitasnya gali lubang tutup lubang. Jadi saya ketemu banyak sekali klien saya yang mudah banget berhutang. Karena teman-teman, ngutang tuh mudah loh dibandingin saya ngutang, benar nggak? Jadi udah, gali lubang, tutup lubang, cari jalan mudah. Terus kemudian 7, nggak memiliki rencana jelas. Tadi kan kita bahas tentang purpose ya. Purpose-nya aja belum ada, gimana punya rencananya gitu. Jadi orang-orang kayak gini tanpa anggaran, tanpa visi keuangan jalan terus, yang ada babak belur. Dan kemudian kurangnya kontrol diri. Saya mau ada satu cerita teman-teman. Ini saya dengar waktu itu di Amerika, ini real story gitu, tapi saya ganti namanya supaya lebih relate ya. Jadi saya mau cerita tentang si Budi memancing ikan. Jadi ada si Budi dan si Adi nih. Si Budi mancing ikan, si Adi temennya nih, temenin dia. Tapi dia lihat nih si Budi ini aneh juga ya. Mancing bareng-bareng. Terus begitu ikannya dapat, ikannya kecil-kecil, oke dia masukin nih ke embernya. Terus tapi dia dapat ikan besar. Terus dia buka kailnya, terus dia lempar lagi. Lah, kok aneh ya? Biasanya orang kan ikan besar justru diambil gitu. Jadi dia gitu terus dilatih nih. Si Adi ngeliatin si Budi, ini aneh ya nih orang, kenapa ya? Menarik banget ini. Jadi dia dapat ikan, dia lihat-lihat, oh ya, dia ukur-ukur, oke, dia masukin ke embernya gitu. Terus dia dapat ikan yang gede gitu, wow, gila hebat gitu. Dia diam aja si Budi, anteng aja buka kailnya, dilempar lagi. Wah, ini kayaknya ada ini nih, ada rumus apa mantranya nih. Si Adi penasaran, dia tanya, Budi, Bud, lu kenapa ya? Kalau ikannya yang ikan lu dapat ikan besar lu lempar gitu, lu maksudnya apa nih, mengembalikan ke alam atau gimana? Hah? Kagak, kata si Budi. Terus kenapa lu lempar? Iya, soalnya di rumah gua wajan gua cuma 15 cm. Gedubrak. Jadi, karena wajannya cuma 15 cm, jadi dia cuma bisa menggoreng ikan yang di bawah 15 cm. Kalau ikannya gede dibalikin. Lucu ya teman-teman ya. Kita kadang pikir, ya potong ke ikannya, belilah wajan yang lebih besar. Jadi hari ini saya mau mengajak teman-teman buka pikiran, buka hati. Ayo, perbesar wajanmu. Kita masuk ke next slide. Silakan, Coach. Nah, ini oke, sebelum mulai. Jadi saya sharing teman-teman, saya waktu itu saya mengalami mujizat. Tapi pola pikirnya belum berubah. Saya masih pakai pola pikir yang lama dan saya nggak paham. Karena udah sembuh autoimun masih sakit yang lain. Jadi, wah teman-teman, saya jatuh, rusuk, patah. Terus COVID sampai 3 kali. Ini ada yang nggak benar nih. Terus kemudian saya belajar NLP. Oke, sebelum saya lanjut, kita nonton dulu deh. Oke, minta tolong Coach Sugeng. I'm going to show you 3 ways that Vaseline can literally make you more attractive. The first way is apply a little dab of Vaseline to your lips before you go to bed. You literally will never, ever have chapped lips again. The second thing I want you to do is apply a small dab under your eyes. If you use face cream or eye cream, apply it over top. What's going to happen is it's going to lock in the moisture, making your eyes look better and prevent fine lines, dark circles, and puffiness. And the third way is apply a little dab on top of your pulse point and then get your fragrance, spray it on top. What's happening is the Vaseline is acting as a barrier, preventing your fragrance from soaking in to your skin, letting it project better, longer, and stronger, and you smelling sexier. I'm going to show you 3 ways. Asik. Yeah, cowok-cowok jadi makin seksi nih. Teman-teman, buat apa ya saya setel video itu? Jadi, saya mau cerita bahwa ternyata di hidup ini ada cara-cara yang bisa membantu kita, tapi kita belum tahu. Jadi tadi ya, kenapa iklannya cowok? Karena kalau cewek itu biasanya udah tahu. Kayak suami saya ya, contohnya suami saya waktu bibir pecah-pecah gitu. Terus, aduh ini pakai apa ya? Padahal di rumah saya tuh ada Vaseline loh. Tapi dia nggak tahu cara pakainya.
Jadi gimana? Ya udah bibir pecah-pecah. Terus saya bilang ini loh cara pakainya. Terus saya share ini loh nih hasilnya bisa buat ini gitu. Jadi sebenarnya ada namanya life hacks teman-teman. Cara-cara yang bisa membantu kita dalam hidup. Tapi kalau kita nggak paham, ya udah kita gitu-gitu aja. Nah, jadi tadi balik ke slide Coach Sugeng. Jadi NLP adalah Neuro Linguistic Program. Ini adalah alat untuk memahami hubungan antara pikiran, bahasa, dan kebiasaan kita. Membantu kebiasaan, jadi bisa membantu menggantikan kebiasaan keuangan buruk dengan yang lebih sehat. Jadi manfaatnya bisa meningkatkan kesadaran diri. Wow. Terus kedua, mengubah kebiasaan konsumtif dan membentuk pola pikir keberhasilan. Jadi waktu saya belajar NLP dulu, baru hipnoterapi, saya mengalami, wow, ini oke banget ya. Kok saya nggak tahu cara ini? Dan waktu saya belajar hipnoterapi sama Coach Arisandi itu lebih dibukakan lagi. Sinta kemana aja selama ini? Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita masuk dulu ke NLP, saya akan bagikan 3 cara terapi yang saya harapkan teman-teman bisa praktekin untuk bisa mendapat manfaatnya. Jadi yang pertama adalah switch pattern. Oke, siap-siap ya. Nah, jadi ini apaan sih switch pattern? Gini caranya. Jadi bayangkan, oke saya ngomong dulu, ada 4 langkah. Langkahnya mudah, ada berapa? 4 doang. Pertama, identifikasi pemicu. Jadi bayangkan situasi yang membuat teman-teman pengen belanja. Oke, jadi kalau saya biasanya ada Shopee. Wah, pemicu tuh. Oh ya, gue belum cek Shopee gue. Sorry, toko oren maksudnya. Terus habis itu, kalau misalnya di mall lihat sale, hot sale, 70%, 80%, wow. Itu rasanya langsung pengen belanja, langsung pengen nyamperin gitu. Nah, kalau buat teman-teman apa nih? Situasi yang membuat ingin berbelanja. Nah, siap. Nah, itu yang pertama. Jadi, saya kasih tahu dulu angkanya, terus nanti kita akan setel lagu, saya akan minta teman-teman praktekin. Jadi yang pertama, bayangkan situasi membuat pengen belanja, kemudian ciptakan gambar idealnya. Jadi gambar idealnya adalah bayangkan diri Anda mengelola uang dengan bijak. Jadi contohnya kalau saya, begitu toko oren tuh keluar, saya bayangkan, oh saya lagi catat nih keuangan saya lagi tentuin nih tujuan mimpi-mimpi keuangan saya nih. Jadi bayangkan diri Anda mengelola uang dengan bijak. Idealnya gimana? Dan kemudian di switch. Swiss itu ditukar teman-teman maksudnya. Bukan Swiss, negara Swiss gitu. Swiss, tuker. Tuker gambar belanjanya dengan gambar diri yang bijak. Karena ketika kita mau belanja, itu gambarnya muncul. Nah, itu ditukar, swish. Dan kemudian diulangi, lakukan berulang-ulang hingga otak kita terbiasa. Jadi ini yang saya lakukan teman-teman ya. Kalau begitu ada Shopee gitu. Nah, saya kan langsung kebayang tuh toko orennya. Terus habis itu ada yang lagi nge-live gitu ya. Terus habis ini lagi diskon Bapak Ibu, ayo di check out gitu. Itu keluar bayangannya. Tapi habis itu saya tuker. Saya tuker dengan saya lagi catat keuangan saya. Saya tuker dengan gambaran ketika saya lagi beli deposito, saya lagi beli obligasi, saya lagi beli saham gitu. Jadi saya tuker. Nah, sekarang saya akan mau kasih waktu 1 menit, teman-teman. Silakan diidentifikasi pemicunya, kemudian ciptakan gambar idealnya dan tukar. Silakan, Coach Sugeng boleh dibantu lagunya. 1 menit teman-teman ya. Oke. Yes,
kita masuk ke teknik yang kedua. Teknik yang kedua adalah perceptual positions. Maaf, agak typo ya. Boleh di-share slide-nya, Coach? Nah, ini mungkin sebelum masuk, teman-teman, slide ini tadi warnanya ungu gitu ya, biar matching nih sama SKRB. Tapi karena saya ingat hari Valentine, jadi saya ubah pink. Boleh ya? Nah, perceptual position itu apa? Itu yang pertama, jadi langkah pertama adalah POV, point of view diri sendiri. Jadi, menjawab sebagai diri sendiri. Pertanyaan adalah, bagaimana perasaan saya saat membelanjakan uang? Saya, oh happy, kayaknya rilis, kacau. Makanya dulu shopaholic. Terus, aduh kayaknya lega gitu, kayak happy, senang. Nah, itu yang POV pertama. Begitu kita lanjut nih. Next step-nya adalah POV kedua, orang lain. Ini menjawab sebagai orang tua atau pasangan atau anak. Apa dampaknya terhadap keluarga? Jadi, waktu saya melakukan ini, ya saya menjawab sebagai anak saya. Saya senang sih, mama happy, mama kayak kalau lagi belanja senang. Tapi habis itu waktu mau bayar uang sekolah, waktu uangnya kurang, mama marah-marah. Aku jadi sedih, mama marah-marah. Terus mama kalau belanja nanti uang kuliah aku gimana ya? Wow, itu kena banget tuh teman-teman. Aku bayangkan aku anakku gitu ya menjawab itu udah berasa. Nah, terus kemudian next step-nya adalah POV ketiga sebagai pengamat. Jadi menjawab sebagai orang lain yang dihormati. Yang dihormati itu bisa jadi guru kah, mentor kah gitu. Jadi contoh misalnya saya menghormati Coach Arisandi gitu. Terus habis itu saya sebagai Coach Arisandi, saya menjawab pertanyaan nih. Apa yang dilihat dari kebiasaan keuangan Sinta? Saya jawab, ya si Sinta perlu cek sih program apa ya yang lagi berjalan ketika dia berbelanja. Karena ya kan hidup dia tidak bisa diatur, seharusnya nggak diatur dengan emosinya dia saja. Dia seharusnya bisa lebih bijak nih. Dengan pembelajaran yang selama ini didapat, dia bisa lebih bijak menentukan hal-hal ataupun kebiasaan-kebiasaan yang mendukung dia. Gitu. Ini saya sebagai Coach Arisandi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sebagai contohnya promo saya gitu ya. Si Sinta sih kalau lagi belanja ngeri ya. Kayaknya semua mau diborong gitu. Padahal kan kita perlu bijak dalam hidup. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita sebagai seorang yang kita hormati, gimana melihat kebiasaan kita dalam membelanjakan uang. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemaknaan. Jadi saya balik ke saya lagi, apa makna baru yang saya terima nih dari perspektif orang tua, pasangan, anak-anak, ataupun orang yang saya hormati. Dan kemudian silakan memutuskan. Nah, teman-teman bisa lakukan ini, bisa sendiri, langsung bayangin saya sebagai anak saya untuk jawab, atau bisa juga berganti kursi, makanya suka disebutnya empty chair. Jadi geser dikit gitu, oh di sini saya sebagai anak saya, oh di sini sebagai mentor saya gitu. Nah, saya kasih waktu 2 menit deh, ini cukup panjang. Silakan Coach Sugeng lagunya.
Oke, thank you Bang Sugeng. Oke, teman-teman, kita kembali ke slide berikutnya. Thank you Bang Sugeng. Kita kembali ke slide. Ini boleh di-pause dulu. Ya, oke. Nah, yang ketiga nih teman-teman, ini tools yang terakhir ya, adalah pattern interrupts. Oke, soundnya udah. Oke, jadi ini adalah tips tools untuk menghentikan kebiasaan buruk. Jadi saya share yang mudah yang saya biasa sering pakai teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah pattern interrupts. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kenali polanya yang kita diidentifikasi ya. Kenali pola kebiasaan buruk yang sering teman-teman lakukan. Mungkin bisa kebiasaan makan kah atau kebiasaan belanja kah. Nah, jadi ataupun misalnya browsing ke sosial media. Kenali nih kebiasaan buruknya ini apa nih. Terus habis itu kayak tadi, cari pemicunya. Biasanya kan kalau kebiasaan tuh ada pemicunya terus habis itu baru jalan gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah lakukan interupsi fisik. Jadi lakukan tindakan yang berbeda. Jadi contohnya nih, jalan atau tarik napas atau lompat-lompat. Kalau saya biasanya lompat-lompat gitu. Atau nggak tepuk tangan. Jadi lakukan sesuatu untuk memotong, membreak si pattern itu. Nah, terus habis itu ganti kebiasaannya. Yang ketiga ganti kebiasaannya. Jadi setiap kali ingin belanja, lakukan interupsi fisik, lompat, habis itu lakukan hal yang lain. Dan kemudian yang keempat ulangin. Jadi contoh misalnya saya pengen, yang saat ini saya sedang lakukan ya. Saya tuh suka banget browsing gitu tadinya ya. Browsing di IG gitu. Terus habis itu awalnya cuma sebentar doang. Dan awalnya tuh biasanya karena jenuh, capek. Aduh kayak capek banget nih. Nah ketika merasa jenuh, habis itu mulai kayak ada tangannya tuh kayak udah ke bawah tik gitu, buka si IG, saya lihat reels orang gitu ya. Nah saya udah kenalin nih, karena kalau udah mulai nonton bisa nggak berasa sejam, buset. Sayang banget waktunya gitu. Jadi begitu saya mulai tik, ataupun saya mulai berasa pingin, yang saya lakukan saya lompat. Saya benar-benar lompat, terus kemudian saya buka aplikasi yang lain. Apa ya aplikasi yang saya buka? Aplikasi Alkitab. Jadi benar-benar berbeda banget. Mau buka IG, jadi buka Alkitab online. Dan itu saya lakukan ulang-ulangin. Awalnya kadang suka gagal gitu, kebablasan. Jadi begitu tengah, kok gue jadi nonton? Oke, buka aplikasi, buka Alkitabnya gitu. Terus, tapi lama-lama mulai terbiasa. Jadi begitu pengen, wah lompat. Terus habis itu ganti aplikasi. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita mau coba juga 1 menit. Silakan, apa nih pola yang mau di break, terus habis itu apa yang mau diganti. Dan kemudian mau lompat, mau tepuk tangan, mau tarik napas, silakan. Boleh coach lagunya? 1 menit teman-teman.
Yes. Thank you, Coach Sugeng. Oke, Coach, kita buka video terakhir, Coach Sugeng. Boleh lagunya di stop dulu. Oke, kita masuk ke video kedua ya, Coach. Nah, teman-teman, kita mau saksikan ini dulu. Wah, ada kecanduan drakor. Saya pakai tools ini untuk waktu itu mengatasi kecanduan drakor. Nah, kalau sekarang sebelum kecanduan saya nggak buka Netflix. Jadi yang saya break justru Netflix-nya. Karena kalau nonton sampai habis, penasaran orangnya. Saya ingat dulu Meteor Garden ya, saya 3 hari nggak kuliah, nggak mandi. Nonton sepanjang hari. Wow. Belum sadar dulu. Oke, silakan. Not as dark as it was before I put the clear water in. And as we keep you don't see any change. But your understanding tells you that it's not as dark as it was before I put the clear water in. And as we keep doing it, and it becomes weaker. But you see, our eyes deceive us. We can't see any difference. But every time we watch the video, every time we watch this idea being explained, the old conditioning becomes weaker and weaker and weaker. And if we will keep impressing it, even although it appears that everything outside is remaining the same, our inner eye of understanding tells us it's not the same. Wow, apa maknanya teman-teman? Waktu kita melakukan ini semua, kayaknya nggak ada yang berubah. Ya, sayanya sih kayak sama-sama aja, nggak berasa. Tapi teman-teman, jangan biarkan mata Anda menipu. Kayak tadi ya, yang wine sama air putih ya, dituangin, kayak masih merah-merah gitu. Kayak saya sia-sia nih, kayaknya cuma nuangin sendok demi sendok. Tapi teman-teman sadari, materi di wine itu sudah berubah. Sudah wine campur air. Dan semakin sering Anda lakukan, percaya deh, akan tiba saatnya Anda akan bisa melihat. Mungkin Anda nggak bisa lihat duluan, tapi orang lain lihat duluan. Kenapa jadi pingin ya warna lo ya? Oke, teman-teman, kita akan masuk ke topik yang ketiga sebelum terakhir ya teman-teman ya. Boleh slide-nya, Coach Sugeng. Nah, yang ketiga dan yang keempat related teman-teman. Mungkin ada yang ketutup, Coach. Oke, kita masuk ke prinsip keuangan surga. Teman-teman di sini saya tulis ya, mau hidup kayak di surga, kita perlu dulu memahami prinsip di surga. Oke, yuk kita masuk. Ada 3 prinsip dasar yang mengubah pola pikir saya. Yang pertama adalah sang pemilik. Pernah dengar ya? Segalanya itu milik Tuhan. Titipan. Ini semua titipan yang di atas. Secara logika, iya. Oh iya, banyak yang ngomong. Tapi, kenapa posesif? Oh iya, ini semua milik Tuhan. Tapi begitu udah pegang, oh ini handphone saya. Begitu ada yang mau ambil gitu, nggak boleh, ini handphone saya. Waktu saya harus memutuskan ya untuk menjual rumah. Ini rumah saya. Rumah yang udah dengan keringat dan air mata gitu. Tapi sekarang saya harus lepaskan. Sedih banget. Ini mobil saya. Ini mobil pertama saya mesti lepasin. Ini mobil kedua saya mesti lepasin.
Kenapa kalau semuanya milik Tuhan, titipan, waktu ngelepas harta itu sedih? Saya sadar bahwa segala milik Tuhan tuh baru di sini, belum ke hati. Bahwa sebenarnya, sesungguhnya tuh semuanya bukan milik Tuhan. Saya masuk dulu ya, yang kedua. Tuhanlah sang pemilik. Prinsip kedua, si pengelola. Jadi, si pengelola itu siapa? Oke, saya mau cerita dulu nih. Bayangin teman-teman punya harta bejibun. Tadi Cornwell ya, 1 miliar masuk setiap hari, amin. Terus habis itu kan kita juga pengen meditasi ya, kita juga pengen training. Jadi kita hire lah seorang manajer keuangan. Nih, ini ya harta saya ya, ini nomor rekening saya, nih kamu pinnya, nih kamu tolong ya kelola ya. Terus apa yang terjadi? Pas kita pergi meditasi gitu ya, tambah berata gitu 10 hari, begitu balik loh. Kenapa si manajer keuangannya beli mobil pakai duit saya? Loh, kenapa dia malah foya-foyain? Ini saya ada kejadian nyata, di mana teman saya punya perusahaan. Terus dia punya CFO. Jadi dipercayakan ke CFO-nya dia. Dan apa yang terjadi teman-teman? CFO-nya itu menggunakan uang perusahaan untuk ganti meja rumahnya jadi meja marmer. Terus saya bilang, gila meja gua aja masih meja kayu. Terus habis itu, wah karyawan-karyawannya cantik-cantik, wah dibeliin iPhone baru, dibeliin iPad. Kebayang nggak teman-teman kalau punya manajer keuangan kayak gitu? Kesel gak sih? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana dengan kita? Kita ini adalah pengelolanya Tuhan. Manajernya Tuhan, dititipin nih. Kalau teman-teman nih, dikasih kesempatan untuk review, kalau teman-teman jadi Tuhan, teman-teman mau kasih nilai teman-teman berapa? KPI-nya dapat berapa nih? Nah, sekarang saya waktu lagi ini ya, waktu sadar ini, itu kayak apa ya, kayak, aduh Sinta ngapain aja selama ini ya? Jadi teman-teman, ini ada teknik yang saya lakukan. Saya waktu itu untuk menyadari ini, saya bikin surat penyerahan harta. Jadi saya tulis, saya Sinta, saya menyerahkan ini harta saya, karena saya pikir itu kan tadi harta saya. Ini rumah udah nggak ada, mobil udah nggak ada, sofa saya tulis, ini sofa saya, baju-baju, koper masih ada karena nggak laku, terus AC, jadi saya tulis, terus habis itu ini milik Tuhan. Terus, jadi saya tulis tuh semua milik Tuhan tuh. Oh ya, meja saya milik Tuhan, ini pensil saya milik Tuhan. Jadi saya ketika melakukan terapi itu ya benar-benar saya menyadari ini milik Tuhan. Dan kemudian sampailah saya ke bagian hutang. Hutang saya milik Tuhan. Saya sedih banget teman-teman. Aduh, utangnya banyak. Terus saya punya utang kartu kredit. Jadi kebayang ya, 1 miliar itu tadi dari hutang kartu kredit dan KTA teman-teman. Ngeri banget bukanya. Terus ini hutang di SBC, ini hutang di CBC. Wow, saya sedih gitu. Saya bilang, waktu saya doa, Tuhan minta ampun ya. Ini anakmu dititipin talenta malah bikin Tuhan ngutang. Jadi benar-benar saya menyadari, bahkan bukan hanya harta, saya menyadari anak-anak saya juga milik Tuhan. Hidup ini pun milik Tuhan, saya pun milik Tuhan. Dan situ saya sadar, teman-teman, jika kita setia dalam perkara kecil, kita juga akan dipercaya perkara-perkara besar. Jadi uang itu adalah perkara kecil. Mulailah dari perkara kecil, kita atur nih segala dititipin sama kita. Juga termasuk kesehatan kita. Karena kita adalah si pengelola. Teman-teman, saya akan masuk ke prinsip yang ketiga. Memberi. Teman-teman, waktu saya mendoakan ya, saya puji Tuhan ketika sembuh ya. Ketika sembuh, hubungan relasi saya dengan Tuhan semakin lama semakin pulih. Saya semakin mengenal Tuhan saya. Terus saya mendapat pesan. Pesannya adalah memberi. Saya waktu itu pikir gini, saya punya income kan drop. Jadi income drop 30%. Tapi cicilan hutangnya belum nih teman-teman. Jadi udah lebih besar pasak dibanding tiang.
terus disuruh memberi. Saya waktu itu kan saya akuntan ya lulusannya. Saya bilang, Tuhan nih matematikanya kagak nyambung nih Tuhan. Ini kagak balance nih Tuhan. Ini saya lagi minus. Saya waktu itu minus 30 jutaan ya. Minus 30 jutaan, terus saya perlu memberi. Minusnya makin gede dong Tuhan. Ternyata kalkulatornya Tuhan tuh beda sama kalkulatornya manusia. Jadi karena saya waktu itu udah memutuskan, Tuhan saya udah coba cara saya. Saya udah belajar financial planning sampai ke Amerika gitu. Jadi saya udah punya gelar yang menurut saya terbaik. Tapi gagal loh menghadapi badai hidup. Jadi saya bilang, Tuhan saya mau belajar. Jadi saya belajarlah Alkitab financial planning biblical, Alkitabiah. Dan di situ saya terima memberi. Jadi saya mulai memberi. Apa yang saya lakukan? Jadi setiap ada uang masuk, kayak tadi ya, dititipin 1 miliar nih setiap hari. Masuk 1 miliar. Nggak boleh buat apa-apa dulu. Potong. Balikin. Nah, saya waktu itu memutuskan 10%. Jadi teman-teman boleh mulai di angka berapapun. Doakan dan kemudian yakini. Saya waktu itu memutuskan 10%. Jadi saya mulai dari berapa teman-teman? Saya mulai dari terima 50.000. Jadi waktu itu apa yang saya lakukan, ya semuanya saya lakukan gitu. Teman bilang sih jualin telur, saya jualin telur gitu. Terus habis itu dapat dapat komisi gitu ya 50.000. Saya kasih 5.000. Maksudnya ada orang yang di gerobak gitu saya kasih 5.000. Jadi mulai dari 5.000 teman-teman. Saya terus kemudian jadi asisten trainer dapat 150.000. Saya mulai beri 15.000. Dan awalnya waktu berat, tapi ketika saya percaya ini yang diminta ke saya gitu. Ya udah saya lakukan. Memberi dengan sukarela, memberi dengan sukacita. Nah, terus habis itu mulai naik loh teman-teman. Saya mulai jadi asisten trainer tuh mulai naik 350.000. Kebayang ya? Saya tuh 4 tahun nggak kerja. Terus udah blank, saya bersyukur banget ada orang yang masih mau pekerjaan saya, itu menurut saya berkah gitu. Terus habis itu saya mulai naik 350.000. Terus saya mulai dapat project, Sin tolong dong stok opnam dong gitu. Saya mulai dapat 5 juta. Jadi tadinya dari 5.000, 15.000. Terus habis itu mulai ke 50.000, mulai 500.000 teman-teman. Dan kemudian mulai cobaan berikutnya ketika memberikan 5 juta. Wow. Nah, lakukan dengan setia. Memberi dengan sukacita, bukan karena terpaksa atau pengen ganjaran. Aduh, saya udah kasih nih. Ayo, Tuhan balikin dong gitu. Bukan begitu, teman-teman ya. Benar-benar kita memberi dengan sukacita, kita melepas. Karena kita tahu 100%-nya itu milik Tuhan loh. Saya boleh keep 90% nih buat bayar hutang-hutang yang karena kesalahan saya. Saya bersyukur banget. Kalau dulu saya anggapnya 100% itu punya saya. Kok saya mesti kasih 10%? Tapi ketika mindset-nya dirubah, Tuhan makasih ya, saya dapat 90% loh Tuhan. Dan kemudian saya mulai, Tuhan saya rindu loh untuk memberi 15%, memberi 20%. Jadi saya mulai menaikkan. Nah, teman-teman, ternyata dari memberi, di situ saya mengalami kelimpahan. Saya dapat lagi ya, teman-teman, untuk memberi. Memberi ini bukan hanya soal uang, tapi memberi apa yang dibutuhkan. Kemarin saya lagi bergumul, saya membutuhkan waktu. Dan kemudian muncul lagi, Sinta, beri. Jadi saya memberi waktu. Saya mulai membuka lagi. Kalau sebelumnya, Tuhan saya nggak sempet mau hipnoin orang. Aduh, saya mau terapin orang, saya nggak sempet Tuhan. Tapi ketika saya bilang, oke Tuhan, ini waktunya Tuhan 100%. Saya beri. Jadi saya mulai membuka, oke, saya udah punya waktu nih, yuk. Siapa yang bisa saya bantu? Dan teman-teman saya percaya. Saya fokus memberi yang saya dapat apa? Saya sudah dapat sukacita. Tadi baru aja teman saya, Sin, makasih ya. Saya ngerasa tercerahin banget loh setelah terapi ini. Yang mendapat limpahan tuh saya loh. Jadi ketika memberi, teman-teman kita yang menerima. Oke, kita mau lanjut ke langkah praktis. Saya masuk ke topik yang terakhir. Sin, apa nih langkah praktisnya nih? Di sini saya tulis teman-teman ya. Praktisnya apa? Ini quote-nya. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang memberi pinjaman. Teman-teman, financial freedom diawali dengan debt freedom. Kebebasan keuangan diawali dengan kebebasan dari hutang. Nah, next slide. Jadi mulai hari ini. Kecepatan coach. Yang putih dulu. Nah, mulai hari ini. Teman-teman, putuskan. Bersedia mengizinkan diri
untuk membangun kebebasan keuangan. Cara yang pertama, langkah yang pertama adalah komitmen untuk hidup tanpa hutang. Jadi putuskan nggak lagi tergoda pinjaman, terutama pinjol teman-teman. Terus kedua, akui dan evaluasi. Mulai hitung teman-teman, bikin neracanya. Neraca itu apa sih? Aset dan hutang. Apa barang-barang yang kita miliki, terutama aset finansial, berapa tabungan, investasi, obligasi, masukin semua. Terus juga pengeluaran, juga hutang-hutang kita. Dan kemudian juga dicatat laporan laba rugi kita. Itu apa sih? Arus kas. Jadi catat pemasukan, pengeluarannya. Akui, evaluasi. Dan yang ketiga, buat rencana pelunasan hutang. Ini menggunakan debt snowball teman-teman ya. Bisa pilih yang paling kecil atau pilih yang bunganya paling besar. Jadi teman-teman, bunga paling besar itu apa? Pinjol. Maka saya bilang, jangan pinjol. Yang kedua adalah kartu kredit teman-teman. Habiskan kartu kredit dulu. Terus yang keempat, mulai memberi. Ini posisi masih berutang ya teman-teman ya. Mulai memberi. Tentukan berapa persen. Dan yang kelima, cari sumber penghasilan tambahan. Teman-teman, saya menyadari waktu sembuh sakit pun ego saya masih gede banget. Saya masih milih-milih. Sampai akhirnya benar-benar ketika saya give up tuh bukan menyerah ya, saya surrender. Saya serahkan ke Tuhan. Baru kemudian mulai terbuka opportunity. Opportunity-nya apa? Macam-macam. Ada yang, Sin tolong dong anterin anak dong. Nah, saya bisa nyetir. Ya udah, saya anterin. Terus habis itu bener-bener nggak mikirin dikasih berapa. Sin bantuin dong, ini catetin stok gua gitu. Lakuin. Sin, ini kayak karyawan gua ada yang fraud nih, tolong dong audit dong. Saya lakuin. Jadi kalau dulu kan kayaknya cuma satu gitu. Kayaknya harusnya kerjanya begini. Tapi saya membuka diri. Karena saya melihat itu adalah satu rezeki ya. Oh, mungkin saya boleh share satu hal di luar slide ya teman-teman. Dulu waktu musim kekeringan, waktu musim hutang banyak, waktu dapat income, kan kurang ya. Saya sedih loh. Aduh, kurangnya. Aduh, ini gimana bayarnya? Wow, teman-teman yang ada apa? Yang ada makin banyak utangnya, makin kurang. Jadi saya menyadari, saya belajar dari kitab ya. Waktu kekurangan apa yang terjadi? Give thanks. Jadi ketika masuk uang berapapun itu, saya mengucap syukur. Makasih Tuhan, saya diberi kesempatan, dititipin nih, diberi kepercayaan, dititipi uang ini, berapapun jumlahnya. Dan kemudian saya memberi. Dan ketika saya punya pola pikir itu teman-teman, itu makin banyak, saya nggak tahu bagaimana caranya gitu. Tahu bagaimana caranya makin banyak, makin masuk. Dan benar-benar setiap hari saya bersyukur, makasih Tuhan. Saya bersyukur diberi kesempatan ini, diberi kepercayaan ini untuk mengelola uang ini. Dan apapun yang saya kerjakan. Nah, kita masuk ke langkah ke-6 ya. Langkah ke-6, bangun dana darurat. Teman-teman, mulai menabung. Menabung di mana? Ya, saya menabung di bank ya. Jadi, menabung mulai dari 3 bulan. 3 bulan pengeluaran kita. Contoh misalnya pengeluaran kita 10 juta. 5 juta lah, pengeluaran kita 5 juta. Berarti kita perlu nabung sampai 15 juta, teman-teman. Itu taruh di tabungan. Nah, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan biaya hidup. Jadi miliki tabungan agar tidak bergantung pada hutang. Karena life happens. Genteng bocor gitu. Terus ban kempes. Terus tiba-tiba anak mau pergi field trip. Biaya ada. Kita masih hidup di bumi gitu. Nah, jadi ketika kita punya dana darurat, kita bisa bayar itu. Nggak pakai hutang lagi. Nah, yang ke-7, tingkatkan literasi keuangan. Jadi pelajari lebih lanjut cara mengelola keuangan dengan bijak. Jadi saya punya mimpi, punya visi bersama suami, kita membentuk Fitness Community. Itu adalah komunitas untuk paham cerdas keuangan. Karena penting banget untuk tahu apa yang perlu dilakukan. Kita punya nih, rencananya nih, mimpinya punya. Terus keuangannya gimana? Itu bisa direncanakan teman-teman. Teman-teman bisa cari coach saya yakin di sini juga banyak.
coach-coach yang berpengalaman untuk membimbing kita dalam berjalan dalam perjalanan keuangan kita. Nah, terus yang kedelapan adalah dapatkan akuntabilitas. Jadi berbagi rencana keuangan dengan seorang yang dapat mendukung Anda. Ini bisa juga dengan financial coach. Jadi sharing nih, saya mau ini, mau begini. Saya punya mimpi ini. Saya suka sharing sama bestie saya, ada Jacqueline, ada sis. Dan kita bisa take action sekarang. Dan tadi ada 3 tips ya, 3 tools, 3 life hacks yang saya share. Swiss pattern, perceptual position, dan pattern interrupts. Bagaimana membreak pola-pola miskin. Kemarin sis Anali baru bikin itu ya, baru bikin camp ya. Pola gagal itu ada polanya. Pola sukses juga ada, gak sukses itu juga ada polanya. Jadi break pola gagal Anda, lakukan pola sukses. Dan yang terakhir adalah prinsip keuangan surga. Di mana teman-teman mau hidup di surga, lakukan sesuai dengan prinsipnya kerajaan surga. Bahwa Tuhanlah sang pemilik, kitalah sang pengelola, si pengelola, dan kita mulai dengan memberi dengan sukacita. Dan langkah-langkahnya tadi saya sudah jelaskan, komitmen sampai dengan mencari orang untuk berbagi, akuntabilitas, untuk memulai perjalanan keuangan teman-teman. Boleh slide terakhir. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih teman-teman membuka hati. Let's Connect, ini WA dan email saya. Teman-teman, kata terakhir. Hidup itu beneran kayak di surga loh teman-teman. Tinggal pilihan kita. Jadi pilihlah untuk mulai hidup di surga. Caranya dari pola pikir dan kemudian mulai dari pola tindakan kita. Thank you semuanya. Saya kembalikan ke Coach Natasha. Wow, luar biasa sharingnya. Yuk berikan tepuk tangan dan berbagi emoticon. Yuk, say thank you Coach Sinta, thank you. Super banget ya. Ya, thank you Coach Sinta yang telah memberikan materi yang luar biasa. Siapa yang dapat hal berharga malam hari ini? Yuk, silakan ketik teman-teman di chat. Iya, banyak banget. Oke, next. Saya. Ya, pastinya kita dapat semua ya. Oke, next slide. Coach Rika. Nah, teman-teman boleh bantu untuk share video, untuk buka open cam. Kita mau sama-sama foto. Coach Rika bisa bantu? Boleh, ya. Slide pertama ya. Nah, 1, 2, 3, cheese. Oke, sebentar. Next, sekarang slide kedua. yang Slide kedua. Iya, sorry. Smile. 1, 2, 3. Next, yang ketiga ya. 1, 2, 3. Nggak ada yang buka ini sih. Sebentar. 1, nggak ada yang buka kamera. Yang ketiga. 1, 2, 3. Dan Coach Rika. Sudah di grup ya. Sudah share di grup. Oke. Baik, boleh share screen kembali. Ya, bentar. Ya,
Selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem dan tata cara dari komunitas ini ya. Menurut saya, cara ini adalah cara yang keren banget dan inspiratif. Kita menyebutnya abundant teamwork. Next. Yang pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut dengan relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya di Jumat berikutnya. Baik itu sebagai host, membawakan grateful prayer atau doa, menyampaikan core value, membagikan abundant sharing, dan juga menjadi main speaker. Misalnya, saya sebagai host yang akan mencari siapa yang akan menjadi host di Jumat depan tanggal 21. Nah, Coach Rika akan mencari teman yang akan melakukan abundant sharing, dan demikian juga seterusnya. Minimal 2 minggu sebelum weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix, supaya abundant team bisa mempersiapkan materi-materinya dengan baik. Jadi kita sepakati ya, teman-teman, kalau tiba-tiba teman-teman di WA atau di telepon untuk menjadi bagian dari abundant team, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan. Nah, ini seperti saya 2 minggu yang lalu tiba-tiba ditelepon dan oke, let's go gitu ya. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Teman-teman pasti akan belajar sesuatu. Next. Sorry, sebelum back dulu. Coach Rika, boleh back? Oke, how to be a part ya. Nah, apa sih syaratnya untuk bisa menjadi bagian dari abundant team? Kita sepakati ya, supaya kita selaras dan bergerak dengan frekuensi yang sama, maka yang bisa bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau yang aktif terlibat di salah satu program SDD atau AHI, seperti Life Core Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Reorder Coach atau Asisten Coach, Family Hypnotherapy Program, dan sebagainya. Oh ya teman-teman, kabar baiknya adalah siapapun bisa join ke komunitas SKRB ini ya. Jika ingin mengundang teman, keluarga, relasi, atau siapapun, menurut teman-teman perlu sebuah peningkatan hidup, grup SKRB ini free of charge, gratis, dan link pendaftaran ada di deskripsi grup. Next slide. Nah, next weekly meeting kita akan kedatangan satu pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Coach Yeno Danita, seorang hypno singing bowl terapi yang akan membawakan materi yang keren banget, yaitu Hypno Singing Bowl Therapy Experience. Dan inilah abundant team yang bertugas di tanggal 21 Februari 2025. Ibu Flavinia Aryani Singgi yang akan membawakan abundant sharing, dan juga ada Ibu Ani Kusuma Dewi yang akan membawakan core value, dan grateful prayer akan dibawakan oleh Ibu Aridia Garyani Yunita, dan host akan dibawakan oleh Ibu Maria Angelina. Ingat ya untuk memasukkan dalam agenda dan alarm, serta undang sahabat dan juga teman-teman relasi Anda. Nah oke, teman-teman. Teman-teman ini siapa yang belajar banyak malam hari ini? Silakan unmute dan bilang saya. Saya. Nah, silakan tulis di grup WA SKRB ya, apa satu hal berharga yang Anda pelajari malam ini ya teman-teman. Saya pribadi yang paling mengena buat saya itu perubahan itu hanya bisa terjadi apabila saya mengganti pola pikir saya. Dan yang mau saya praktekkan langsung itu adalah tiap kali saya scroll Instagram, saya akan bertepuk tangan yang luar biasa. Untuk itu teman-teman saya tunggu nanti sharingnya di grup apa yang teman-teman dapetin ya. Oke, next slide. Nah, berita terbaiknya, event terdekat
Live Core Transformation Workshop yang ditunggu-tunggu akan ada di Jakarta pada tanggal 12 sampai 13 April. Dan di Surabaya akan diadakan tanggal 26 sampai 27 April. Link pendaftaran akan kita bagikan, dan teman-teman boleh ajak dan bergabung, boleh riset. Saya juga rencana riset ini untuk di Live Core yang Surabaya ya. Oke, next slide. Nah, seandainya saya mau tanya ya teman-teman, seandainya untuk materi yang di-sharingkan oleh Coach Sinta yang luar biasa ini, menurut teman-teman, layaknya berapa investasi yang kita keluarkan? Apakah 200, 300, atau bahkan 1 juta? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silakan teman-teman yang tergerak melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman sudah untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Nah, sekarang tadi saya sudah buka dalam doa, kita akan tutup dalam doa kembali. Saya panggilkan Coach Marty, boleh dibantu? Terima kasih Coach Natasha. Teman-teman, sebelum menutup acara malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya akan berdoa secara Muslim. Berdoa dimulai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih atas semua limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Mu. Malam hari ini kami bisa belajar banyak dari Coach Sinta Ratnamurti dan menerima hal-hal baik yang akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kami. Ya Allah, berilah Coach Sinta dan semua yang sudah membantu berjalannya acara ini dengan baik keberkahan-Mu. Dan berilah pula kami semua kesehatan dan limpahan kasih sayang-Mu selalu. Terima kasih ya Allah, hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Coach Marty. Oke, next slide. Thank you teman-teman. Akhir kata saya undur diri dan saya doakan makin hari teman-teman semua makin SKRB. Apa kabar? Sehat, kaya dan bahagia. Sampai ketemu di Jumat depan. Bye-bye. Thank you, Coach Thank you semuanya. Natasha. Thank you semua. Thank you, Coach. Thank you semua. Thank you semua.